Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Marilah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Alladzina utawaka atainahum kang bareng sapa ingsun alladzi alkitab ing kitab iku arifuna roh sapa alladzina ing kanjeng Muhammad ing kitab Muhammad kama yarifuna kaya oleh roh sapa abna bermakna anak Ibrahim alladzina binati iklan sifat kanjeng Nabi fi kutubi dan berapa kata alladzina qala Ibnu Salam sapa Ibnu Salam laqad ariftuhu yaktine teman-teman roh sapa ing sing kanjeng kai sira itu dalakan ningali sapa ing kanjeng Nabi kama arabu kaya oleh roh insun ibni an insun wa ma'rifati tawaro insun li Muhammadin iku asadul luwe banget wa inna fara sak temene pantan minum sabun alladzina iku layak tumuna yang tine nyimpen ngumpetake sapa barek alhamdulillah nak tahu tegese sifat Nabi wahum utai far iku ya lamun ngerti. Hada utai agama Islam, hada utai agama Islam iku alladzi ada anta kang utawi sira iku alim ansalati. Jadi di sini disebutkan sifat roh semua ini sangat jelas ya. Karena itu sudah disebutkan dalam kitabnya ahli kitab sudah disebutkan dengan jelas, terutama ya orang-orang yang mengerti ya tentang misalkan kitab Taurat dan kitab Injil ya. Maka di sini disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Karena mengapa kok mengetahui seperti anak? Ya karena tahu sifatnya orang semua itu nanti begini, begitu dan sebagainya. Saya sebutkan dengan jelas. Mengapa? Ya sangat disebutkan dengan jelas itu ya supaya nanti setelah benar-benar ada orang semua tidak ada orang yang menyangkal juga tidak bisa. Kemudian orang yang mengaku-ngaku dari Nabi juga tidak bisa. Karena di Taurat Injil sudah disebutkan jelas itu antara lain ya. Nah, orang Yahudi juga begitu, bahkan bisa mengatakan wa ma'rifati asadul lebih jelas gitu. Karena kan kalau anaknya apalagi masih kecil ya kan tidak tahu nanti gimana perkembangan besarnya. Harusnya kan tidak disebutkan orangnya, karakternya begini dan lain sebagainya. Makanya di ayat ini disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Memang ada sebagian orang-orang yang ahli kitab dari ahli kitab itu merahasiakan itu, tidak menyebutkan, tidak mau, tapi sebenarnya di kitabnya ada, tapi tidak mau menyebutkan, khawatir ya, terutama kalau ketahuan kan mungkin derajat dia, pangkatnya mungkin tergusur, terutama ya, karena dia kan inginnya dari golongannya ya. Mengapa kok ada orang Arab ya?
dari golongannya, dari ya keturunan dari Nabi Yakub, keinginan kan gitu, Nabi Ibrahim. Tapi ya Rasulullah juga Nabi Ibrahim ya. Bukan keturunan dari Nabi Yakub. Al-haqqu mir rabbika fa takunan minal. Al-haq itu agak hak kain tetap iku marang sing pengen. Fa takun mongko aja temen sira iku tan sing berwongkang. Mama asakin berwongkang mamang. Fina hak. Jadi hak agama hak dan dari Allah, bukan buatan Rasulullah SAW, tapi memang benar dari Allah. Fatakunan dan maka jangan sampai kamu meragukannya. Asakin nabi meragukan hal yang hak tadi. Ai min hadan nawi saking warnane wong kang mamang bahwa ablahumna min la tamtar. Jadi mumtarin itu ya, sakin maksudnya, sakin ya, itu kan bagian dari ragu ya, kemamangan ya. Sedangkan sak juga ragu, tapi lebih hebat daripada lapat tamtaru ya. Mumtarin ya, sakin ya. Maka disebutkan bahwa amlahu milan tamtar falatakunanna, kalimat falatakunanna ablahu min la tamtaru. La tamtaru daripada ini kan dengan adanya ada non yang menyatakan untuk menguatkan dalam hal kemamangan tadi ya, menjauhkan dari falatakunanan daripada hanya latamtar ragu, maka janganlah sekali-kali kamu meragukan. Walikullin nah iku jangan umat minal umam, saben-saben umat minal umam sing berumat, saben-saben suci minal umam wijatan utawi kiblat, kiblat. Ini kan hubungannya dengan yang melanjutkan kemarin tentang kiblat ya. Al-haq merabbika fatakunan ya, kiblat itu benar dalam arti walaupun dipindah dari Baitul Maqdis ke Mekah itu mungkin ya ada yang tidak percaya karena dianggap itu Rasulullah bingung, karena setelah dimadakan ke Baitul Maqdis kok tetap ditolak oleh orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab di Madinah, dan pindah ke Makkah, ke Ka'bah. Tidak ada yang mengatakan begitu. Tapi ditekankan oleh Allah itu benar dari Allah yang meminta. Karena Allah juga mengatakan menghadap kemanapun baik timur barat juga menghadap ke Allah, tidak hanya ke Baitul Maqdis saja. Walikullin wijatun huwa muwalliha wa utawi kul muwalliha ngengokno ya, ngengokno kulun dalam hati
Allah yang menyuruh untuk membelokkan. Wa muwalliha, zat yang membelokkan supaya kita menghadap kiblatnya. Wajahu ing wa muwalliha wajahu, menghadap kiblat terhadap wajah kita fi sholatin salat kula. Ada Allah, memang Allah yang perintah. Wa fi qiraatin muwallaha, ada yang bukan muwalliha tapi muwallaha. Ini kan hubungan dengan qiraat sab'ah ya. Kalau muwallaha kang den adepake marang wajah. Ya artinya ya secara penjelasan sama saja ya. Orangnya dihadapkan ke kiblat atau Allah yang memerintah orang untuk menghadap kiblat pada salat. Fastabiqu mongko balapan mongko cepet-cepetan sapa sira al khair yang pro kebagusan. Badiru tegese sira ila ta'i maca. Wa qabulan nerima taat. Jadi jangan pakai pikir panjang lebar, silakan untuk bergegas mengikuti menjalankan kebaikan dan menerima perintah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aina mataku endan dinenggon tinemu sapa sira yakti mongko bikung sapa Allah jangan kali sebagai. Jadi dimanapun tempat, misalkan sholat ya, kalau seketika itu ada adzan ya usahakan sholat gitu kan. Ainama takun ya'ti billah. Jadi bergegaslah semuanya dimanapun ya, tidak memandang tempatnya, untuk bergegas menjalankan perintah Allah. Ya jama'akum, ayat kesenyuman soal sira ya makanya. Maka nantinya Allah akan mengumpulkan kita ya. Yaumul qiyamati fa yujazima bi amal. Ya dengan ini ya kalau kita baca bil khairat ainama takunu ya'ti bi Allah jami'a. Ya Allah akan mengumpulkan dari, maka Allah akan membalas semua perbuatan kita. Ya mudah-mudahan pas kita bergegas hal yang positif yang baik ya, hal yang diperintah Allah, bukan kita malah menjalankan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sabun qadi ala kulli syai'in qadir ala kulli syai'in sang suci qadir kuasa. Allah mempunyai sifat kudrat qadiran, menguasai segala sesuatu. Wa in khaisu kharata andi saking din bangunan kharum sira ai safari fal lima dosa wajah ajal mahram. Di mana tempat kita kelan dini kita pergi ya, bali wajah mongko ngadon wajah sesat haram ing arah-arah. Jadi ya maksudnya kita sholat dimanapun juga harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Tapi ya kalau orang lagi bingung ya beda lagi. Tapi sekarang kan agak mudah ya. Misalkan kita pergi kemana mungkin agak mudah karena sekarang ya semakin canggih alat untuk mendeteksi kiblat itu ya. Kalau dulu ada cerita ini ya karena cerita ya mungkin ada yang tak percaya, silakan ya. Di Ampel Surabaya itu kan ada dulu namanya Mbah Bolong. Itu katanya ini ya, pada waktu membangun masjid itu dia
menunjukkan arah kiblat, karena pada waktu menunjuk kiblat katanya itu belum ada kesepakatan. Setelah itu Mbak Bolong menunjukkan itu loh kiblat. Ternyata orang-orang setelah ditunjukkan semuanya bisa melihat, makanya dijuluki Mbak Bolong katanya begitu ya, Allah alam ya. Karena itu termasuk hal-hal yang barang gaib kan, siri ya. Tapi kita kalau tidak percaya tidak masalah. Kalau kita percaya innallaha ala kulli syai'in qadir tadi ya. Allah mampu untuk membuat semacam itu gitu ya. Nah, seperti mukjizat itu kan diberikan kepada Nabi, itu kan aslinya juga Allah yang berkuasa ya menentu. Tapi kalau manusia biasa ini kan seorang wali Allah kan karomah ya. Nah, itu ya. Hal-hal yang bagi orang lain itu mungkin aneh ya. Tapi kalau kembali kepada Allah ya tidak masalah, gitu, memang kuasa Allah, Allah membuat segalanya. Pokoknya bukan secara akal, bukan hal yang mustahil ya. Wa innahu lal haq fali wajaka haq. Tadi menghadap kiblat itu benar ya, mirobika. Tadi asal dari Baitul Maqdis pindah ke Makkah, ke menghadap kiblat Ka'bah itu lal haq, dibalik-balik ini ya, diulangi supaya ini meyakinkan kalau itu perintah langsung dari Allah, bukan hanya rekayasa atau mungkin hanya rosmo saja, supaya beda dengan orang-orang Yahudi Madinah yang menghadap Baitul Maqdis. Bukan ya, memang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lal haq murabbiyah. Saat temene Bali menghadap kiblat iku lal haq yang barang murabbiyah. Wallahu lan orang bigobil iku bilal amma sing tak. Allah tidak akan lupa apa yang kamu lakukan. Ini juga di balen-balen ini ya, diulangi. Dalam arti ini kan orang yang menjalankan jelek juga dibalas kejelekan, orang yang menjalankan baik juga dibalas kebaikan. Kalau mungkin zaman Rasulullah tadi penentang orang Rasulullah menghadap Ka'bah juga dibalas ya, kemudian pendukung Rasulullah menghadap kiblat juga dibalas atas amal-amalnya, kebaikannya. Bitai wajahi taqaddam, berarti dengan tak dan ya sama. Kalau tak ini kepada orang mukmin, kalau ya kepada ahli kitabnya. Wa qarra balan sapa Allah walimang libayanin tasawuf misafar. Krana njelana padane hukum sawah ini. Jadi ini diulangi menghadap kiblat. Dengan itu menunjukkan di sholat pada waktu bepergian dan di rumah sama menghadap. Bukan bepergian lo semangat sendiri. Tetapi yang jelas kalau bepergian ya kita tetap harus tahu ya. Kalau tidak tahu ya beda lagi ya. Tidak tahu keyakinan akibatnya. Tapi sekarang akan ada agak mudah, karena untuk menuju arah kiblat itu sekarang agak mudah karena ada alat sekarang yang canggih. Seperti waktu itu kan agak mudah. Kalau dulu mungkin waktu itu kalau siang kan masih berpedoman matahari untuk sholat zuhur asar itu. Sebelum ada jam seperti sekarang, bahkan sekarang jam online sudah tanpa disetting otomatis sudah menunjukkan sendiri ya. Bahkan waktu sudah disetting di HP sudah berdering, sudah tahu ya. Karena di era modern kan semuanya serba mudah ya. Wa in khustu khalatu fali wajah asal haram. Jadi keluar tetap menghadap Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Endang di panggonan ana safalu wujuhakum. Dadi di rumah bepergian sama menghadap kiblat. Di bolan-baleni diulangi kararahu balan sab qaul. Balan-balen tadi mengulangi falu wajakum ditakkid
untuk mengulang wa khaisuma kuntum khalatu fali wajah wa khaisuma kuntum fallu. Itu kan balan-balannya fallu ya. Supaya lebih tegas. Benar-benar kalau itu datang. Li ayakuna linnas alaikum hujjatun. Ya ayakuna terapun yen to ana lin iku lin ketim. So Yahudi al musyrikin alaikum apa hujjatun. Jadi supaya orang-orang musyrik Yahudi tidak menyalah-nyalahkan, menghadapnya gonta-ganti gitu kan. Dan itu juga punya dampak ya. Punya dampak orang yang imannya tidak begitu kokoh akibatnya keluar karena dengan gonjang-ganjing atau mungkin omongan dari orang-orang Yahudi yang seperti yang meyakinkan akibatnya orang kan kembali lagi ke agama sebelumnya ya. Dianggap itu kiblat tidak konsisten ya. Tapi Allah mengulang-ulangi ini harapannya memang benar datang dari Allah dan tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Ai mujadalatun bitawali ila ghairi. Jadi ini kan hubungannya dengan mujadalah madoni ya, menjelekkan atau apa gitu ya. Fitawali lah menghadap terhadap lainnya. Litan tafiyah mujadalatum lakum min qawliyan. Hal ini untuk menghilangkan supaya tadi hilang oleh madoni Yahudi. Lakum fi min qawli Yahudi. Jadi harapan dari ayat Quran ini kan ucapan Yahudi supaya tidak atau mungkin semakin lemah dengan diulang-ulangi mengukuhkan kalau memang ada kiblat itu benar tadi Allah, supaya ucapannya Yahudi orang ahli kitab maksudnya tidak begitu diraukan, terutama orang-orang pengikut Rasulullah sahabat Nabi ya, supaya tidak terpengaruh kembali lagi ke ajaran atau mungkin agama semulanya. Ya sekadu dinana nangas ya jakatu tegese angas yen Nabi dina ing agama muncul wa tabiu nangan kiblatan. Jadi ini kan ya supaya Rasulullah juga kalau melihat ini tafsir juga semakin mantap, benar-benar tidak mengikuti agama orang Yahudi, agama ahli kitab dan tidak mengkiblatnya orang tadi Yahudi kan tadi di Baitul Maqdis, kemudian itu sudah diyakini sangat benar sangat agung bagi Yahudi. Rasulullah juga tidak menggunakan itu, pindah ke Mekah. Min qaul Yahudi wa qaul musyrikin, dan ucapan orang-orang musyrik. Yadda'i millata Ibrahim. Dan orang-orang musyrik ya sama ya, orang-orang musyrik yang mengajak atau ngaku-ngaku mengajak Nabi untuk ke agama Nabi Ibrahim. Kalau Yahudi tadi kan Rasulullah sudah tidak ikut ya, benci. Kemudian Rasulullah juga mengajak untuk mengikuti milata Ibrahim dengan pindah ke Mekah, ke Ka'bah, karena Nabi Ibrahim juga yang membangun Ka'bah juga
sholatnya menghadap Ka'bah. Wa yukhalifu qiblatahu. Selain itu Rasulullah juga beda dengan Yahudi tentang kiblatnya. Yang satu Baitul Maqdis, Rasulullah dipindah Allah menghadap Ka'bah. Ya ladina kecowo ngake dalam kandolim minum saking nas bil inati angas. Fa innahum sa'aladina yakuluna mata hawala ora madepnya Nabi ila yang gerak ila mailan ila dini abai, kecuali tadi kan li ala yakuna nasi alayhi hujjatun, supaya tidak ada manusia yang menyalah-nyalahkan, kecuali orang yang zalim dari para manusia, dari ahli kitab ya. Karena ya memang sudah benci fa'inam yakulun mataqa ilahi ila mailan ila dinab. Ya Rasulullah tidak menghadap, sebenarnya tidak menghadap kiblat. Katanya dia itu. Ila mailan ila dinab, karena ya Rasulullah kan orang Mekah. Ya. Nah, di situ asalnya kan Ka'bah itu kan juga digunakan oleh orang-orang dianggap hal yang agung, yang ya untuk ibadah bagi orang-orang Arab ya. Sebelum Rasulullah lahir ya, maka anggapan dia ila mailan ila, hanya condong kepada agama ayahnya. Memang aslinya ya Ka'bah memang sebelum Rasulullah lahir itu ya digunakan untuk orang-orang musyrik di Mekah ya. Maka anggapan dari orang-orang yang ada di Madinah tadi maka seperti itu ya, karena dia tidak suka Rasulullah pindah kiblatnya dari Madinah ke Ka'bah, kemudian dia buat isu macam-macam, argumentasi macam-macam. Wal istisna mutasilun wal mana la yakunu ya kalamun ila kalama. Istisna ini mutasilun dalam arti orang yang dalam lingkungan itu masuk, bukan munfasil, bukan di luar. Berarti alladzina ini termasuk bagian nas tadi ya. La yakunu li ahadin kala alim la kalam. Ya, orang-orang yang di dalam tadi ada yang memecahkan semacam itu ya. Orang yang Yahudi tadi ya. Fa taksahum, maka fala tasama ko aja wedi sira, aja kuwatir sira. Ing aladina takhafu mongko aja wedi sapa sira jidalahu madani aladina bitawali madhep ilahi madhep. Maka diberikan firman Allah, maka kamu jangan takut untuk menghadap kiblat, karena dimusuhi, dicemooh dan lain sebagainya. Janganlah, teruskan karena sudah perintah dari Allah. Selain itu kalau dari Rasulullah memang dengan menghadap Ka'bah itu harapan untuk menarik Islamnya orang-orang Mekah ya. Karena orang Yahudi kan sebenarnya sudah tahu, karena dia sudah ada Taurat, cuma masalahnya kan sudah tahu tentang Rasulullah itu orang yang benar, yang baik dan cuma masalahnya kan yang menunjukkan terhadap sifat-sifat Rasulullah yang sesungguhnya di kitabnya itu, pas ada Rasulullah di Madinah kan ditutupi, disamarkan, tidak dijelaskan kepada ya anggotanya ya, sama orang Yahudi. Wa sauni fala tasahum wa sauni, dan takutlah kamu kepada saya bin Samri kan melakoni perintah Isun wali utimah, sebab menyempurnakan adbun ala li Allah ya, li ala yakuna wali utimah, sebab menyempurnakan Isun nikmati alaikum ing ngatasi sira bila tawi kami teaken ilama limitini beberapa tengkari aku wala alap dan suan sira ikut tatun oleh ditutup ya ilah. Jadi fala tahsahum, jangan takut walaupun dicemooh di macam-macam ya. Wa sauni takut kepada saya
takut dalam hati menjalankan perintah Allah, bahkan mungkin juga menjauhi. Tapi kalau di sini masalah perintah menghadap Ka'bah ya mengikuti ya. Tapi hasilnya takut itu juga menjauhi segala larangan. Wa utimma nikmati, dan Allah yang menyempurnakan nikmat, segala nikmat yang oleh manusia. Antara lain belidayah, utama kan belidayah. Mungkin nikmat yang lain gak ada, mungkin mendapat rezeki lancar dan memberikan tanda-tanda agama. Antara lain tandanya tadi kan menghadap kiblat, itu kiblat yang berupa Ka'bah itu kan tanda-tanda agamanya Allah tadi. Wa'alakum taten, dengan takut tadi kamu menjadi orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan hal yang benar di sisi Allah. Kamar saleh ngutus sapa ingsun muta'alliqun bi utimma ai itmaman, nyempurnakan kait mihaqal nyempurnakan nikmat bi irsan fikum rasulan ing rasul minggu sing sira Muhammadan teges ya dulu kan maca rasul ayat ing ayat Al-Qur'an wa yuzakin bacaken sapa bi yutahirukum rasul ing sira minasin saking wa yu'allimukum lamulang ing sapa rasul ing sira Alkitab Al-Qur'an wal hikmah aimat keparang fi dalam Quran akhir hukum wa yu'allimukum lan mulangi rasul sira main barang lam takunu kana iku tak lam. Jadi di sini fala taksauhum bangsauni wala alakum tata. Kamar salna hampir seperti saya mengutus kamu ya. Seperti saya mengutus Rasul fikum. Jadi dari golonganmu ini, kalau di orang Araban kamal salna fikum rasulan minkum. Jadi mengutus nabi kepada orang Arab, dan nabi juga dari orang Arab, keturunan orang Arab. Kan gitu ya. Menyempurnakan kenikmatannya itu dengan Allah mengutus Rasul yang diutus kepada orang Arab, dan Rasul dari orang Arab, bukan dari luar gitu ya. Kan termasuk golongannya yatlu alaikum. Ya utusan itu dalam tabligh, dalam menyampaikan yatlu alaikum ya, dibacakan Quran, dijelaskan isi Quran, wa yuzakkikum yutahirukum, dan membersihkan syirik. Dulu di sekitar Ka'bah juga ada berhala, dan yang lebih penting lagi orang sana juga mempercayai berhala sebagai Tuhannya, kan gitu ya. Bahkan ada yang percaya unta itu kalau disembelih yang model begini juga akan diterima oleh Tuhannya. Tapi ya saya pernah mendengar ya, ada orang mengatakan begini. Ya ini kalau menurut saya ya keliru pendapatnya gini. Orang ini ya, orang mengadakan ini mengadakan ulang tahun ya. Itu dia menyamakan seperti kegiatan yang dilakukan zaman jahiliyah. Ya, kamu saya keliru. Ya, ulang tahun kan di situ kan ada bagi-bagi hadiah rezeki ya kepada temannya. Dan yang perlu diketahui ya, berdoanya ya kepada Allah yang Islam. Gak mungkin masa berdoa kepada tumpengnya. Ini kan naudzubillah ya. Itu ada yang mengatakan begitu. Ya, enggak tahu itu penjelasan dari mana. Ya saya salah ya. Mungkin kalau kalau berdoanya kepada tumpengnya ya mungkin saja ya. Tapi kan apa mungkin ya wong ulang tahun kok berdoa minta tumpeng ya. Naudzubillah ya. Ya seperti orang ini orang
acara desa itu ya. Ya masa berdoa kepada Tuhan, ya naudzubillah ya. Ya berdoa kepada Allah ya. Yang tidak sudi ya silakan tidak mengadakan. Tapi ucapan perkataan itu harus ditafsir, dirinci, dijelas ya. Kalau begini hukumnya begini, kalau begini karena ilmu fikih itu kan banyak yang ijtihadiyah. Beda ulama, beda peneliti, silakan. Cuma jangan global. Kalau global membingungkan orang. Orang itu kalau menjelaskan orang jadi bingung, jadi masalah. Fakta. Harus jelas gini, begini, begitu dan sebagainya ya. Wa uzakikum tadi membersihkan orang Arab dari amalia-amalia jahiliyah, yang menyebutkan Allah ya. Dan di sini kadang-kadang kalau di Indonesia kan ada itu orang-orang sajen ya. Ya itu jangan jangan langsung divonis ya. Pokoknya jangan langsung divonis. Ya bisa saja sesajen itu menyebabkan musyrik bisa. Cuma kalau orang itu berdoa minta sesajen jelas itu. Tapi kalau orangnya meletakkan saja, jangan divonis musyrik ya, seperti jahiliyah. Lah itu kamu harus orang itu memvonis itu harus punya dasar hukum. Kalau dasar hukum di Al-Quran dan hadis tidak soreh, tidak jelas, bisa dibantah yang lain, berarti dugaan itu keliru. Kecuali kalau mengatakan dalam Al-Quran dan hadis tidak bisa dibantah siapapun, itu baru benar. Selama bisa dibantah dan artinya masih mustabihat antara ulama yang satu dengan ulama masih beda gitu ya, jangan sampai begitu ya. Ya kita harus mengatakan kalau begini, bukan begini, begitu. Saya ikut yang ini, kamu silakan kan gitu. Harusnya begitu. Jangan pokoknya begini, kalau begini, jangan itu ya. Wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Dan Rasul itu menjelaskan kepada kita, kalau dulu ya kepada sahabat, kalau sekarang kita mempelajari ya kepada ulama ya. Wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Hal-hal yang tidak kita ketahui ya. Fadkuruni moko iling sila ingsun bisolati wa tasbih. Salat kan eling Allah wa tasbih maca wa nafilan tasbih. Adkurkum moko eling sapa ingsun Allah. Sebenarnya Allah ya dan manusia ya ingat tahu semuanya kan. Ya mungkin ingat di sini diberi pahala mungkin saja. Kalau sering ingat yang baik akan diberi pahala. Kila maknahu ujazikum. Nah, ada mengatakan adzkurkum itu Allah memberikan pahala gitu. Ada yang mengatakan menafsir gitu. Wabil hadis anilah man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Man sama dzakarani eling sama ingsun fi nafsi ngatine man dzakartu eling sama ingsun fi nafsi dat ingsun. Wa man dzakarani fi malain kumpulan dzakartuhu fi malain khairi min malaihi. Orang yang ingat fi malain dzakartu fi malain khairin min malaihi. Jadi orang yang ingat saya secara kelompok, maka Allah mengingat dengan kelompok tersebut, bahkan lebih ya. Waskuruli lan syukur sapa ingsun nikmat bitaati wa takfur aja kufur bil maksiati dalam arti kalau digini wala takfurun bil maksiati wala takfurun berarti di sini dimaknai menjalankan dosa, bukan kufur dalam arti musyrik gitu ya. Wala takfurun bil maksiat waskuruli wala takfurun, jadi bil maksiat. Jadi di sini ditafsiri dengan berbuat dosa. Kalau musyrik kan ya lebih dasar daripada dosa, karena musyrik kan tidak diampuni.
Lah ini ada yang menjelaskan Muhammad dzakara fi malain dzakar. Ini seperti orang baca bacaan ya. Baca bacaan yang menyebut nama Allah secara kelompok ya. Banyak, maka ya banyak kan mungkin 3 ke atas ya. Maka Allah juga mengingat kita di fimail khair ya. Jadi kelompok yang lebih besar. Jadi pokoknya ya apa ya? Ya pahalanya gitu kan. Pahalanya lebih banyak gitu. Ini kan ada yang mengatakan apa namanya? Kalau baca bacaan baik ya, la ilaha illallah misalkan atau apa ya, tahlil atau apa gitu. Tapi ada yang mungkin ada yang tidak setuju ya. Kalau tidak setuju misalkan orang selamatan tentang meninggal dunia itu kan yang tidak setuju kan ininya. Sebenarnya itu kalau penjelasan itu dirinci mungkin ya orang ya masalah. Jadi masalah kan kebiau ya. Acara selamatan 7 hari ini ya, harus kalau begini mungkin tidak masalah. Selamatan yang jelas 7 hari tidak ada penjelasannya. Baca la ilaha illallah jelas ada. Kalau dirinci begitu orang tidak akan protes. Tapi kalau digebyau ya di mixer mesti protes. Gini pasti begini. Yang jadi masalah kan sekarang ini padahal itu mungkin hal yang apa ya? Khilafiyah. Nah, itu kan harus dijelaskan. Kalau kita menjelaskan ini tahu khilafiyah berarti kita ini kategorinya orang yang lebih tahu daripada taunya satu kan. Jadi kita tidak mengikuti yang dikhilafiyahkan ya tidak masalah, yang penting kita tahu. Jadi, kalau taunya hanya satu padahal barang itu lebih dari satu berarti kan kita ilmunya masih sedikit. Kalau taunya banyak dan dijelaskan semuanya berarti kita taunya ya banyak kan begitu ya. Nah ini ada yang mengatakan wa man dzakara fi malain dzakara fi malain khairin min malai. Jadi ganjaran lebih banyak. Misalkan gitu ya. Orang misalkan kalau di sini mungkin yang dimaksudkan baca tahlil bersama-sama. Tapi misalkan begini, itu kan acara sehari ya. Acara sehari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya, 7 hari, 4 hari dan sebagainya. Itu kan dipermasalahkan zaman tidak pernah. Seandainya begini, seandainya ini satu keluarga wis baca sakarpe dinane kan pokoknya sak keluarga 3 orang kan sudah banyak ya, 3 sak dulur dengan saudara baca mendoakan ayahnya, ibu dan sebagainya, bacaan tahlil. Nah, karena satu keluarga ya tanpa apa ya, tanpa selamatan harus baca, kemudian berdoa buyar. Itu kan apa namanya? Ya mendoa itu kan tidak harus ya kalau anaknya kan ada penjelasannya, kalau mungkin doa kepada pamannya, kepada saudaranya kan bisa saja ya doa lah, gak usah ditentukan 7 hari, pokoknya berdoa pas ngelumpuk kumpul lebih dari 3 orang ke atas berdoa bersama-sama. Itu kan ini ada yang masukkan hal itu di sini tadi hadis ini ya. Kalau ini diartikan yang lain juga bisa, ini tidak ada penjelasan tentang itu tadi. Pokoknya gini, wa man dzakara fi malain dzakatu fi malain khair. Ingat kelompok ya Allah. Ini kan bebas ya artinya, tidak harus begitu. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekeliruan saya mohon maaf ya. Atau mungkin bacaan atau penjelasan kurang jelas atau bacaan masih kurang begitu benar, saya masukan ada ke depan semakin baik penjelasan dan mudah-mudahan dengan kajian ini amalan kita semakin baik, karena dengan kajian ini kita akan semakin tahu kandungan yang ada dalam Al-Quran. Raditu billahi robbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.